Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama Ternak Mandiri Muda. Semoga teman-teman di luar sana sehat selalu, dipanjangkan umurnya, serta diberikan rezeki yang berkecukupan ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya mau berbagi pengalaman, tips, dan edukasi ya mengenai cara agar pertumbuhan domba ini cepat besar, gemuk, ditambah lagi mesat ya. Dari masa pertumbuhannya ini signifikan teman-teman. Jadi ada beberapa poin penting nih. Yang pertama itu ketika kita ingin berfokus pada ternak domba fattening atau penggemukan gitu ya. Jadi alangkah bagus ini ketika kita memberikan pakan full hijau-hijauan, kita tambah dengan pakan tambahan teman-teman, seperti halnya umbi-umbian atau konsentrat atau ampas tahu gitu ya, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Jadi agar dari proses pertumbuhan domba ini cepat besar, cepat gemuk, ditambah lagi dari pertumbuhannya juga signifikan gitu ya, maksimal hasilnya teman-teman. Nah, di video kali ini saya mau membagikan pengalaman, tips sekaligus dengan edukasinya ya. Jadi versi di kandang kami ini teman-teman, kita memakai huut ya. Yang pertama ini huut. Nah yang kedua kita ada toppingnya juga ini. Orang sebut topping lah gitunya. Ini namanya pepaya atau gedang tuh. Ini sudah kita godok, sudah kita rebus teman-teman sampai matang ya. Nah jadi ketika kita memberikan pakan full hijau-hijauan ya pada domba, alangkah bagusnya kita tambah juga dorongannya teman-teman. Seperti halnya versi di kandang kami, kita memakai huut. Nah jadi huut ini sangat penting sekali gitu ya. Kalau misalkan kita bisa mengalokasikan pada domba, insya Allah untuk dari pertumbuhannya bakalan signifikan teman-teman, bakalan maksimal hasilnya gitu. Apalagi kita memberikannya dengan konsisten gitu ya. Berbeda kalau misalkan kita memberikan contoh huut, orang boboga huut gitu ya. Tapi dari prospek pemberian pakan tambahan ini tidak teratur ke domba oke, bakalan ini ya, bakalan merosot dari pertumbuhannya teman-teman. Dan jadi yang tadi awalnya naik dari segi bobot gitu ya. Nah dari pola pakannya tidak teratur itu bisa merosot teman-teman. Tapi kalau misalkan kita beri pakan tambahan ini dengan cara konsisten, dengan teratur gitu ya, insya Allah teman-teman, insya Allah jarak 1 bulan aja bisa kelihatan hasilnya gitu ya. Jarak 1 bulan, jarak 2 bulan, resep ya pokoknya mah. Hari urang rutin mah gitunya mere pakan tambahan teh. Jadi kenapa saya memakai huut dan paya? Yang pertama nih ya, dari huut ini manfaatnya sangat bagus teman-teman untuk domba. Ditambah lagi huut ini memiliki protein yang sangat tinggi gitu ya. Jadi sangat bagus sekali untuk domba fattening, ternak fattening maksudnya, atau penggemukan. Jadi ketika kita memberikan pakan tambahan seperti huut, otomatis nanti perlahan gitu ya, proses dari domba ini bakalan gemuk teman-teman, bakalan besar. Ditambah lagi dari masa pertumbuhannya juga lebih cepat gitu ya. Karena selain dari rumput, kita beri dorongan seperti halnya huut, insya Allah teman-teman bisa dicoba aja gitu ya. Dalam 1 bulan lihat progresnya gitu ya, seperti apa perkembangannya. Nah untuk paya gedang ya, ini hasil tadi saya godok tuh, saya rebus ya teman-teman. Gedang juga manfaatnya sangat bagus teman-teman untuk domba. Yang pertama, ini pepaya
pepaya kalau kita rebus, kita godok gitu ya sampai matang, khasiatnya ini benar-benar tinggi teman-teman untuk domba. Yang pertama ini obat alami untuk domba yang cacingan gitu ya. Semisal aya domba nu cacingan, dina barangnya tuh kurang gitu ya, kurang halus, kurang HD. Kasih pepaya ini obat cacing alami teman-teman. Buah-buahan tapi sekaligus berkhasiat gitu ya untuk domba. Selain dari penyembuh untuk obat cacing, pepaya juga sangat bagus gitu ya untuk penambah nafsu makan pada domba teman-teman. Tah sabaraha tah ieu poinna ya. Lah ulah dihitung lah poin mah nya ieu mah bari sharing we, bari edukasi. Nah, jadi selain dari penambah nafsu makan, untuk pepaya ini sangat bagus sekali gitu ya teman-teman untuk masa pertumbuhan domba. Jadi ketika misalkan dari domba yang makannya sudah bagus, sudah lahap gitu ya, kita berikan ini pakan tambahan pepaya, otomatis dari pola makan si domba juga makin meningkat gitu ya. Nu tadina bagus jadi leuwih rampus gitunya. Jadi ini perpaduan yang sangat bagus gitu ya antara huut ditambah lagi paya gedang gitunya. Tuh sangat bagus sekali teman-teman apabila kita mengalokasikan dua bahan ini untuk pakan tambahan. Kalau misalkan versi di kandang kami ya, untuk mengolah si huut ini biasanya kita godog ya seperti biasa, kita godog sampai matang. Nah ini contohnya teman-teman yang hasil tadi saya tuh, ini udah matang. Ini huutnya nih teman-teman udah matang. Nah ini paya gedangnya sama udah matang gitu ya. Jadi ketika kita mengalokasikan huut, seperti halnya kita masak gitu ya, ini bagus juga teman-teman kalau misalkan dicampur sama gedang. Karena saya tadi langsengna gitu ya, langsengna letik ting. Jadi saya dahulukan huutnya yang banyak karena memasak huut ini memerlukan waktu yang cukup lama teman-teman. Makanya saya ngahulakeun ieu huutnya. Nah sisaan caina karek ngegodog ya paya. Jadi terpisah. Kalau langsungnya besar, lebih bagusnya campurin aja gitu ya teman-teman, untuk payanya sama huutnya gitu. Ini udah matang, jadi siap kita berikan ya pada domba nanti. Kade, jangan sampai kita berikan huut ini dalam keadaan panas gitu ya. Bisi ker domba petetan mah tereh munglakna, tereh poelna gitu. Komo atuh ker domba-domba petetan mah bisi kabeurean. Nah, jadi teman-teman, untuk cara pemberian pakan tambahan ini ya, usahakan kita berikan misal di jam pertama kita berikan rumput gitu ya, rumput full pakan hijau-hijauan gitu ya. Nah, setelah di pemberian pakan kedua kita berikan rumput lagi teman-teman ya, tapi jangan terlalu full gitu ya, sedikit aja. Jadi yang di pertama kita kasih full rumput, full hijau-hijauan. Tanya di tahap pemberian pakan kedua kita beri rumput lagi sedikit. Nah di sesi yang akhir, semisal di versi di kandang kami gitu ya, di jam 7 malam kita memberikan pakan full hijau-hijauan ini yang kedua kali teman-teman. Nah di jam 9 atau di jam 10 baru kita dorong dengan pakan tambahan ini, huut, jeung paya atau gedang gitu ya. Jadi insya Allah ya teman-teman, untuk manfaat dan khasiatnya ini sangat bagus sekali ya apabila kita bisa mengalokasikan
bahan ini untuk domba teman-teman. Apalagi kalau misalkan kita rutin memberikannya gitu ya. Jadi nggak ada waktu yang terjeda atau waktu yang tertunda untuk memberikan pakan tambahan pada domba teman-teman. Jadi teman-teman semua bisa cobain gitu ya tips dan edukasi yang telah saya berikan. Insya Allah teman-teman, jarak 1 bulan udah kelihatan hasilnya. Apalagi kalau misalkan kita berikannya secara konsisten gitu ya, pasti bakalan maksimal hasilnya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nggak bakalan kerasa teman-teman. Bakal babarian lintuh, babarian badag, gemuk pokok namanya. Nah, jadi segitu aja ya teman-teman, cara sukses untuk ternak domba fattening atau domba penggemukan ya. Beberapa poin penting ini semoga bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian. Videonya sampai di sini aja ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Bantu terus channel ini agar makin berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.